Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu kekenyangan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita disentakkan, dihentakkan, dibangunkan dari tidur lelap kita. Bagaimana sebetulnya status tanah-tanah masjid, surau, musola kita selama ini? Jangan heran beberapa waktu yang lalu ada berita tanah masjid dijual, viral. Yang belum dapat beritanya nanti saya share. Kok bisa tanah masjid dijual? Berarti bermasalah itu tanah. Padahal secara fikih, kalau di masjid itu sudah dilaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sudah sholat Jumat, berarti tanah itu otomatis sudah jadi tanah wakaf. Tapi fikih belum tentu diakui oleh negara. Semua kita mengatakan tanah ini wakaf, tapi kalau secara negara belum tanah wakaf. Generasi pertama berwakaf, generasi kedua belum memperdulikan, generasi ketiga ternyata begitu dicek tanah masjid masih nama kakeknya, lalu kemudian cucunya mau menjual tanah. Imam, khotib, ustadz, bilal, kiai komplain, like, share and comment. Tolong pengurus-pengurus masjid cek lagi surat tanah masjid. Quran itu biasanya malam 17, malam 27. Memang Masjid Darussalam ini selalu curi start dalam segala hal. Dalam masalah mengurus tanah wakaf, dia yang tentu pada suatu malam, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. Satu tahun itu ada 360 Lailatul Qadar malam, bukan siang. Otomatis siang tereliminasi, tinggal malam. Tapi malam itu ada 12 bulan. Yang mana? Turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fi, tereliminasi 15 malam yang genap-genap. Tereliminasi 15 malam yang genap-genap. Makanya di beberapa masjid kalau malam ganjil Ramadan malam ke-9. Lalu Istiqlal Republik Indonesia itu membuat acara nuzul Quran malam 17. Itu dalilnya dari mana? Ada juga di situ. Ada di tafsir Ibnu Katsir, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud dengan bertemunya dua pasukan itu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Itulah dalil. Salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan 17. Bukan semua pendapat, sebagian ulama mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Katsir, itulah maka di Indonesia diperingati malam 17 Ramadan. Anak-anak kita sekarang itu cerdas-cerdas. Nanti dia nanya sama bapak sama ibu, mama, ya katanya nuzul Quran malam 27. Ya, kok di Indonesia 17? Ya karena kita merdeka 17 Agustus. Karena kita sholat 17 rakaat. Itu namanya ilmu cocokologi. Lalu yang mana yang mengatakan malam 2? Di Mesir ada namanya malam pembagian hadiah jaizah Lailatul Qadar. Penghafal-penghafal Quran itu diberikan hadiah pada malam Lailatul Qadar malam 27. Kenapa di Mesir malam 27? Berdasarkan hadis Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29.
Terus sebetulnya Pak Ustadz, Lailatul Qadar itu nuzul Quran itu malam keberapa? Iya, dirahasiakan Allah. Karena kalau dikasih tahu, malam yang lain sepi. Seandainya disebutkan dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar adalah malam 21. Malam 21 itulah orang ramai. Habis itu nggak ada lagi. Orang yang masih ijtihad aja 27 aja, malam 27 melimpah, 28 kosong, 29 melimpah. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita punya dua. Pertama, takut nggak dapat. Yang kedua, kita selalu berharap mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat, insya Allah. Amin. Oh, jadi kalau begitu kita nggak tahu. Tanda-tandanya ada. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ada perubahan. Coba selesai Ramadan, kira-kira ada nggak berubah? Alhamdulillah Ustaz Somad, saya setelah Ramadan ini ada 5 perubahan. Apa itu? Berat badan, kolesterol, gula darah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya melihat jamaah Masjid Darussalam ini semuanya jamaah yang sehat secara fisik dan mental. Ustaz tahu dari mana? Saya pancing beberapa pantun itu senyumnya keluar cerah. Ini senyum-senyum orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar, yang mendapatkan haji mabrur, yang mendapatkan sholat wusta, yang mendapatkan taubat nasuha, cirinya ada perubahan. Dulu suami saya itu pelit, bakhil, medit, kikir, minta ampun pelitnya Pak Ustadz. Belanja anak-anak semua saya yang nanggung. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz malam-malam Lailatul Qadar Ramadan sekarang. Dulu kalau sedekah lewat kotak 2000 Pak Ustadz. Sekarang 2500. Suami saya Pak Ustadz orangnya kasar, cakapnya nyelekit, ngomongannya menyinggung perasaan, KDRT, kekerasan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana berubah? Ninggal Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita ada perubahan kepada yang lebih baik insyaallah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi. Sama aja, nggak naik-naik. Fahuwa khasir. Ramadan tahun lalu begitu, tahun ini pun begitu. Khasir, orang yang rugi. Man kana yaumuhu khairum min amsihi, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Ramadan ini lebih parah daripada Ramadan kemarin. Fahuwa mal'un. Dia dilaknat Allah SWT. Ini masjid nggak ada kurang satu apapun. Yang nggak bisa di bawah, naik ke atas. Gedung megah, tanah wakaf luas 1-2 hektar. Anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kerabat-kerabat. Nabi mengumpulkan paman-pamannya, bibi-bibinya. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Soalnya nanti kalau anak-anak kita bawa waktu di Quran itu Al-Fatihah, jangan tanya. Saya ulang sekali lagi. Turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, sekali turun wakafnya besar, laronnya besar juga. Nggak apa-apa ya. Jangan jadi alasan untuk nggak puasa besok. Kenapa nggak puasa? Kena drop. Itu mukjizat, cara turunnya pun mukjizat. Datang orang bertanya tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Datang orang bertanya, turunnya dari Lauh Mahfuz di Ramadan terakhir, Nabi membacakan Al-Qur'an kepada sahabat, sahabat mendengarnya dari Nabi, maka 30. Itu maka diikat dia supaya nggak lepas. 30 juz. Ceper. Kisah itu betul, tapi itu tulisannya. Al-Quran secara hafalan
sudah di kepala sahabat, sampailah datang nabi palsu bernama Jang. Ada-ada aja. Maka diutuslah nabi palsu ini diperangi. Waktu nabi palsu mati Musailamah, gugur 70 tentara penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab, wahai khalifah Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran karena tidak ada perintah Nabi untuk membukukan Al-Quran. Al-Quran dihafal saja cukup, jangan dibukukan. Kata Umar bin Khattab, kalau Quran tidak kita bukukan, Quran akan hilang. Disusunlah tim penyusun secara tertulis yang dipimpin oleh orang yang paling hebat hafalannya, paling bagus suaranya, paling ahli Al-Quran, Ubay bin Ka'ab bersama Zaid bin Sabit. Disusunlah, itulah dia menjadi satu mushaf yang ada sekarang, dibagi ke Kufah, dibagi ke Basrah, dibagi ke Irak, dibagi ke Yaman, dibagi ke Mesir, dibagi semua, lalu jadilah mushaf-mushaf. Itulah awal mushaf yang ada, yang pada masa pemerintahan Utsman bin Affan direvisi, isinya sama, tulisannya direvisi karena bercampur antara ayat dengan tafsir. Maka mushaf yang ada sekarang disebut dengan mushaf Utsmani karena terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad waktu jadi imam di Madinah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, 1447 tahun yang lalu, itu juga yang dibaca oleh imam kita tadi. Seandainya Al-Quran di dunia ini terbakar, apakah bisa terwujud tentara penghafal Quran seperti pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq? Bisa. Pakai khutbah, pakai tausiah, apalagi kultum, mesti pakai seragam, pakai pistol. Capek kita ceramah pakai sound system tablik akbar menggelegar, innamal khamru khamar wal maisir judi. Orang tetap aja mabuk. Ketika datanglah saya melarang dia, jangan kau minum khamar. Emang masalah buat lo? Saya nggak ada kekuasaan. Tapi kalau tentara penghafal Quran, polisi penghafal Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan seragamnya, dengan pistolnya, dia nggak perlu pakai ayat, dia nggak perlu pakai suara menggelegar, cukup dia cabut. Yang main judi silakan. Jadi Al-Quran ini mukjizat yang luar biasa. Ada orang masuk Islam hanya karena ayat tentang matahari. Ini matahari, di sekelilingnya ada bumi, di sekelilingnya ada Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Apakah bumi mengitari matahari? Ya, karena bumi berputar, Neptunus berputar, Pluto berputar, Mars berputar. Apakah matahari ini bergerak atau diam? Tidak bisa diputuskan oleh NASA. Apakah matahari itu bergerak atau diam? Dijawab dalam Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil. Kok enaknya ceramah di Darussalam ini, jamaahnya hafal Quran semua, walaupun surat Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, bulan tidak mungkin bertemu dengan matahari. Walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Kalau bumi ini terlalu menjauh dari matahari, beku kita. Kalau bumi ini terlalu dekat ke matahari, terbakar kita. Ini masjid ini agak panas, mungkin udah mulai dekat ini ke matahari. Enggak, ini karena kapasitas masjid ini udah over capacity, udah terlalu full. Makanya nanti masjid ini walaupun sudah besar, nanti setelah tanah wakaf ini resmi diperbesar lagi insyaallah, amin. Penuh bawah, penuh atas. Saya menyangka saya dikasih mimbar, saya di atas, saya yang paling tinggi, rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Hai guys, kami melihat kalian seperti melihat akuarium. Mereka juga kalau bisa ngomong gitu juga. Kami melihat Ustadz seperti, nggak usah diteruskan.
Orang masuk Islam hanya karena ayat tentang matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari ternyata bergerak, tapi dia tidak berputar. Dia bergerak di garis edarnya. Dia bergerak di garis edarnya. Itu baru ditemukan oleh NASA pada abad 19. Makanya nanti orang masuk Islam di Eropa bukan karena pedang, masuk Islam karena mukjizat Al-Qur'an. Orang masuk Islam hanya karena ayat tentang air. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ini air laut, ini air sungai. Air laut tidak menyatu dengan sungai, karena kalau air laut masuk ke sungai, air sungai masuk ke tanah, mati kita. Kita tidak bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Kita tidak bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi aku tidak bisa hidup sesaat pun tanpamu sayang. Ini untuk bahan bapak merayu nanti pulang. Ini air-air yang ada di depan kita ini dari mata air bumi. Padahal bumi jauh lebih kecil, daratan lebih kecil dari lautan. Kenapa air kita tidak asin? Karena air laut tidak bercampur dengan air sungai. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang masuk Islam hanya karena ayat tentang wudu. Ustaz Somad, ya, tolong bacakan ayat tentang wudu, Ustaz. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Coba bacakan lagi ayatnya Pak Ustaz. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Tangannya sampai siku kan Pak Ustaz? Iya. Gimana kalau kita hidupkan keran, nyucinya dari siku ke bawah? Jangan banyak tanya Bani Israel. Yang nanya, ini dokter, dia mau ngetes saya. Kata dia, kami kalau mau ngoperasi orang Ustaz, cuci tangannya persis seperti ayat wudhu. Kami cuci tangan dari ujung sampai ke siku. Saya tanya balik, kenapa gitu Pak? Untungnya dia nggak jawab balik. Kalau dia jawab balik, banyak tanya Bani Israel Pak Ustaz. Karena kalau kami cuci tangannya dari siku turun ke bawah, airnya menggelantung di ujung jari, berarti bakteri, kuman, penyakit di ujung jari. Kalau kami pegang luka, infeksi. Maka ketika dicuci sampai ke siku, maka ujung jari steril, kumannya turun di siku, bersih Pak Ustaz. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dulu, masih ingat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu, ketika terjadi tsunami di Aceh, karena di Aceh itu ada lempengan, ini kerak bumi, rupanya di tengah laut Aceh itu terjadi gesekan. Akhirnya bumi bergoncang, kerak bumi bergoncang, air menyusut, tiba-tiba naik ke atas. Bahasa Jepangnya tsunami. Pakai tsunami. Kita